alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari ini lanjutkan pelajaran Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kita di bab-bab akhir alhamdulillah. Setelah selesai sebelumnya At-Tawabi. I'rab yang ikut kepada sebelumnya. Sekarang kita masuk bab isim yang beramal-amalan fi'il. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala babul asma'i al-amilati amal al-fi'li. Bab isim-isim yang beramal amalan fi'il. Bab isim-isim yang beramal amalan fi'il. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, annal asla fil amali lil af'ali. Ini dulu, bahwasanya asal dalam beramal itu punyanya fi'il, untuk fi'il. Jadi memang yang beramal itu asalnya fi'il. Makanya itu yang difokuskan di buku dasar. Ada fi'il ma'lum, fi'il majhul, ya, madhi, mudhari, amar, itu asal dalam beramal. Itu fi'il. Terus wa ya'malu amalal fi'li minal asma'i sab'ah. Dan beramal amalannya fi'il dari isim itu ada 7. Jadi ada 7 ya, isim yang bisa beramal amalan fi'il. Al-awwalu, yang pertama al-masdar. Masdar. Itu masdar yang pertama dari isim beramal amalan fi'il. Tentunya antum sudah tahu itu masdar itu apa. Catatan di bawah, masdar adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang kosong dari waktu dan berada dalam urutan ketiga pada pecahan tasrif. Iya kan? Kita sudah tahu itu alhamdulillah. Iya. Cuman dia tidak selamanya beramal amalan fi'il. Jadi isim beramal amalan fi'il ini ada syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi itu syarat, kita akan mengetahui dia beramal. Perhatikan syaratnya. Bisyarti, dengan syarat ayyahulla mahallahu fi'ilun ma'a an au ma'a ma. Ini agak sulit nanti ya, karena mau ditakwil. Cuman nanti ada bentuknya lagi lain. Cirinya dia beramal. Belum bila ayyahulla, dengan syarat ayyahulla mahallahu, menduduki tempatnya fi'il bersamaan atau bersama ma. Ini agak sulit kalau kita pikir begitu. Cuman kita pikir, kalau mau mudah ini pikir pembahasan an bersama fi'il, ma bersama fi'il. Sebelumnya dulu. Kan gini, kalau ada an bersama fi'il atau ada ma masdariyah bersama fi'il, maka fi'il itu bisa ditakwil ke masdar. Kita pikir begitu, kan itu yang kita sudah tahu. Antum masih ingat gak? Kalau ada an, setelahnya ada siapa? Fi'il kan? Ada ma masdariyah, setelahnya fi'il. Maka fi'il ini bersama an, fi'il ini bersama ma bisa ditakwil ke mana? Ke masdar. Fi'il tentunya beramal kan, yang bersama ma, bersamaan. Maka masdar juga beramal dengan syarat bisa ditakwil kembali ke an. Bersama fi'il atau ma bersama fi'il, itu maksudnya. Jadi fi'il yang beramal ini, kalau dia bersama ma atau bersama an kan beramal. Masdar juga yang beramal, syaratnya bisa ditakwil ke mana?
ke an bersama fiil atau ke ma bersama fiil. Itu sederhananya seperti itu. Jadi kalau ada fiil bersama an, ada fiil bersama ma, ditakwil ke masdar. Sekarang sebaliknya, kalau ada masdar, dia bisa beramal dengan syarat apa? Dengan syarat apa? Bisa ditakwil ke an bersama fiil atau ma bersama fiil. Kenapa dipersyaratkan bisa ditakwil ke fiil? Kan asal yang beramal siapa? Fiil. Maka masdar juga beramal kalau bisa ditakwil ke fiil. Paham ini? Kalau bisa ditakwil ke fiil. Contoh ya, contoh dulu. Walaupun nanti insya Allah ada ciri yang ini kan secara makna. Secara makna itu agak sulit. Karena harus kita tahu maknanya. Bisa ditakwil ke an atau ma. Nanti ada ciri secara lafaz. Yang hanya sekedar lihat antum sudah tahu. Oh beramal. Sebentar. Nah contoh. Yu'jibuni dorbuka zaidan. Yu'jibuni dorbuka zaidan. Dorbu dirofa karena failnya yu'jibu. Kemudian dorbu masdar. Beramal. Ka mudhofun ilaihi. Zaidan sebagai apa? Maf'ulun bi dari dorbu. Oh, itu dia. Jadi Zaidan ini maf'ulun bi dari dorbu. Yang mana dorbu ini beramal. Karena dia bisa ditakwil ke fi'il bersamaan. Yaitu antadriba Zaidan. Itu asalnya. Nah, jadi dorbuka tadi bisa diubah ke antadriba. Kenapa ta? Ya karena ka. Iya kan? Kan kalau bersambung dengan masdar tidak bisa ta. Karena ta itu hanya bersambung dengan fi'il kan begitu. Ketika di masdar ya jadi ka. Ketika di masdar jadi ka. Sekarang jadi antadriba Zaidan. Itu namanya bisa diubah ke fi'il. Cuman ini agak repot karena masa setiap dapat masdar kita harus ubah ke fi'il. Itu kan agak repot. Iya. Hanya saja beliau ingin menjelaskan bahwa masdar yang beramal itu masdar yang bisa ditakwil ke mana? Ke fi'il. Iya. Tidak harus nanti antum takwil ke fi'il. Nah contoh lain. Yu'jibuni dorbuka Zaidan. Yaitu ma tadribuhu. Antum takwil ke mana? Ma bersama fi'il. Tadi an bersama fi'il. Ini yang belum sebutkan pertama. Jadi syaratnya masdar beramal harus bisa ditakwil ke an bersama fi'il atau ma bersama fi'il. Itu syarat. Cuman takwil ini diubah ini kalau dari fi'il ke masdar. Waktu itu saya bilang antum harus tahu masdar. Sekarang berarti kebalikannya. Antum harus tahu fi'il dari masdar itu. Misal dorba. Apa fi'ilnya? Begitu maksudnya. Jadi antum tasrif doroba yadribu. Oh yadribu. Karena kan kalau dari fi'il ke masdar berarti harus antum pikir apa masdarnya. Dan sudah ada teori masdar. Sekarang malah dari masdar ke fi'il. Berarti harus antum pikir apanya? Fi'ilnya apa? Fi'ilnya apa? Dan itu tentunya urusannya sorob. Itu urusannya apa? Sorob. Untuk mengubah fi'il ke masdar. Masdar ke fi'il. Itu urusannya siapa? Sorob. Iya. Jadi kalau kita tidak belajar sorob. Susah memahami ini. Karena dari mana? Dari kata dorb menjadi tadrib. Jadi itu ditasrif. Doroba yadribu doroban. Anda paham kan? Itu butuh tasrif. Sekarang ini. Wahwa salah satu aqsam. Inilah ciri nanti secara lafaz yang bisa kita katakan ini beramal. Ciri secara lafaz. Iya. Wahwa salah satu aqsamin dan dia terbagi menjadi 3 bagian. Mudhafun, munawwanun,
wa makrunun bi'al. Itu mudhaf dalam kalimat tidak keluar dari ini bentuk. Kadang dia mudhaf artinya ada mudhaf nilainya. Kadang dia bertanwin berarti tidak ada mudhaf nilainya. Dan kadang dia makrunun bi'al. Kadang dia datang digantikan dengan al. Perhatikan pernyataan berikutnya. Inilah nanti yang antum tentukan, oh ini beramal. Fa'imaluhu mudhafan aksar. Beramalnya dia dalam keadaan dia sebagai mudhaf itu lebih sering. Artinya gini, kalau antum lihat masdar mudhaf, oh beramal itu. Karena belum bilang beramalnya kalau dia mudhaf itu aksar, paling banyak. Paling sering. Lihat contoh tadi itu, yu'jibuni dorbuka. Dorbuka. Mudhaf dia kan? Ini lebih sering beramalnya. Lebih sering beramalnya. Min i'malil kismaini. Daripada beramalnya dua. Yang lainnya. Yang bertanwin sama yang beral. Iya. Kal mithalaini seperti dua contoh tadi. Yu'jibuni dorbuka zaidan. Yu'jibuni dorbuka zaidan. Tadi yang ditakwil ke antadriba sama matadribu. Iya. Jadi kalau dia bermudhaf itu lebih sering beramal daripada bertanwin dan sama apa? Yang bergandengan dengan al. Wa kaqaulihi ta'ala dan seperti firman Allah Ta'ala. Walaula daf'ullahin nasa. Daf'u mudhaf. Allahi mudhafun ilai. Oh berarti beramal ini. Makanya an-nasa. Sebagai apa itu an-nasa? Maf'ulun bi. Sebagai maf'ulun bi. Beramal dia. Kenapa? Mudhaf. Dan ini lebih sering. Itu dia ada Qur'annya. Ada Al-Qur'annya. Terus wa amaluhum munawwanan akyas. Beramalnya kalau dia ditanwin itu lebih sesuai kias tapi tidak banyak. Yaitu lebih kias, lebih kuat. Ada catatan di bawah, 923. Yaitu lebih kuat secara kias daripada beramal dalam dua keadaan lain. Karena ketika dalam keadaan nakiro, lebih kuat kemiripannya dengan fi'il. Anda paham ini? Jadi kalau dia bertanwin sebenarnya berarti kan dia nakiro. Kalau dia nakiro lebih mirip dengan fi'il daripada mudhaf. Fi'il mudhaf enggak? Ada fi'il mudhaf? Kan enggak. Ada fi'il beral? Enggak. Jadi dia lebih mirip dengan fi'il kalau tidak pakai al. Kalau dia bertanwin. Tidak mudhaf. Contoh beramalnya, ini juga akyas. Tapi tidak banyak ya, kalau tadi aksar, lebih banyak. Kalau ini sesuai kias. Dan ini juga fasih di Quran. Nah, au ito'amun ditanwin. Fi yaumin di masgobatin yatiman. Yatiman. Kenapa itu? Kenapa yatiman mansub? Apa kita bilang? Maf'ulun bi. Siapa yang beramal? Ito'am. Itu kan masdar dari kata apa? Ato'ama yuti'imu. Ito'aman. Itu masdar. Itu adalah masdar, beramal. Terus bagaimana kalau beral? Wa amaluhu makrunan bi al syadun. Beramalnya dia ketika bergandengan dengan al syad. Salah. Salah. Syad itu salah. Iya. Lihat catatan 924. Yaitu sedikit secara penggunaan dan secara kias. Karena dengan beral akan jauh kemiripannya dengan fi'il. Kalau antum dapat masdar beral, pastikan tidak beramal. Jadi yang antum pikirkan itu dua berarti ya. Kalau dia mudhaf, sama kalau dia apa? Bertanwin. Itu saja beramal. Cuman tingkatannya 3 tuh. Mudhaf lebih sering daripada bertanwin. Tapi tanwin juga sering daripada itu yang kedua. Daripada yang ketiga. Ketiga,
tidak ada beramal. Hanya ada penukil dalam syair. Ini dibilang dorurus syairiyah. Kekauli seperti perkataan penyair, do'ifun nikayati a'da'ahu, yaqalul firara yurakil ajal. Lihat do'ifun nikayati a'da'ahu. A'da'ahu itu mansub, maf'ulun bi dari kata apa? An-nikayah. Yang mana an-nikayah adalah apa? Masdar. Beramal pada dia apa sekarang? Beral. Ini darurah syi'riyah. Syahad. Iya. Adalah salah dalam mengamalkannya. Karena syad itu ada dalam syair tapi penggunaannya tidak ada. Di kalimat-kalimat yang biasa. Berarti secara lafaz walaupun antum tidak bisa ta'wil, itu saja yang diingat. Kalau dia mudhaf, lebih sering beramal. Kalau dia juga bertanwin, beramal juga. Beral, pastikan tidak beramal. Pastikan tidak beramal. Selesai beramalnya masdar. Jadi termasuk isim beramal fi'il masdar. Cuman syaratnya harus bisa ditakwil ke fi'il lagi. Yang digandengan dengan an atau yang digandengan dengan ma. An dan ma masdariyah. Iya. Terus pikirkan kalau dia mudhaf sering beramal. Kalau dia bertanwin beramal sesuai kias. Karena lebih mirip dengan fi'il. Adapun beral tidak beramal. Kalau dia beral tidak beramal. Selesai. Ada pertanyaan? Tentang masdar? Beramal? Darus? Saudara, kalau antum takwil bersamaan, fil apa? An masuk di mana? Nah, artinya kalau antum ubah ke an, otomatis fil mudhari. Masa an masuk pada fil madi? Nah, kalau ma, mending lah. Kalau ma bisa menjadi fil madi. Tapi kan rata-rata orang itu ubah ke fil mudhari. Kan sudah dibilang an. An masuk pada siapa? Itu antum pikir. An masuk pada fil mudhari. Pasti. Nah, kalau dia mudhaf dan beral, mudhaf dan bertanwin bisa ditakwil ke fi'il. Kalau beral tidak bisa. Mas Ibrahim? Kias itu mas bisa disamakan dengan yang lain, lebih sesuai dengan penyamaan. Seharusnya kan kalau disamakan dengan fi'il berarti dia beramal mas. Kan masdar sama dengan fi'il, yaitu beramal. Nah kalau dia bertanwin berarti lebih sama dengan fi'il. Kalau dia bertanwin, kenapa? Kalau dia bertanwin berarti nakiro. Berarti lebih mirip dengan fi'il. Fi'il kan tidak pernah ma'rifah. Itu bilang akias. Lebih sama dengan fi'il. Saya kiaskan Mas Ibrahim dengan awan. Apa artinya itu? Saya samakan. Nabil, masa tidak ada masalah. Kasihan. Tidak ada. Baik. Pesan yang kedua ismul fa'il. Perhatikan lagi. Isim fa'il. Tahu isim fa'il tak? Pecahan lagi, pecahan. Isim fa'il. 926. Isim fa'il adalah isim yang dipecahkan dari masdar fi'il ma'lum.
yang menunjukkan pelaku dari pekerjaan. Ini dari sorof. Ini dari sorof. Kadorib mukrim. Dorib contoh untuk 3 huruf. Mukrim contoh untuk di atas 3. Kan kalau di atas 3 kan tinggal tambahkan mim yang di dhammah sebelum akhir di kasroh. Itu maksudnya. Paham ini? Jadi isim fa'il di sini tidak harus dorib. Semua isim fa'il dari tasrif. 927. Pada 2 contoh ini penulis rahimahullah mengisyaratkan bahwa isim fa'il itu isim fa'il dari thulasi di atas wazan fa'il dan selain thulasi di atas wazan pola fi'il mudhari yang diganti huruf mudhari'nya dengan huruf mim yang diharokati dhammah dan sebelum ta'ar akhirnya diharokati apa? Kasroh. Perhatikan ketentuannya. Ini kebalikan betul dari masdar. Kata beliau fa'in kana bi makrunan bi'al amila mutlaqo. Kalau dia bergandengan dengan al, maka beramal secara mutlak tanpa syarat. Paham ini? Ini bedanya isim fa'il dengan masdar. Kalau masdar beral malah tidak beramal. Kalau isim fa'il beral beramal secara mutlak tanpa syarat. Tanpa syarat. Nah contoh. Hadad doribu Zaidan. Apa irobnya Zaidan? Maf'ulun bi. Siapa yang beramal padanya? Siapa yang beramal padanya? Ad-dorib. Paham tak? Ad-dorib. Isim fa'il beral. Amsi, awil ana, au godan. Maksudnya kemarin, sekarang ataupun besok. Artinya dia beramal secara mutlak. Tidak terkait dengan waktu. Mau antum pukulnya kemarin atau sekarang atau besok. Maksudnya waktu lampau atau waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Itu maksud beliau tambahkan kata amsi awil an au godan. Iya. Makanya ada catatan di bawah. 9.30. Yaitu dengan waktu lampau, sekarang atau akan datang. Pokoknya kalau beramal secara mutlak. Paham ini Fahri? Apa artinya beramal secara mutlak? Apa beramal secara mutlak tadi? Oh baik lumayan lah. Iya, secara mutlak maksudnya tanpa syarat. Lihat dulu lawannya supaya antum akan paham itu. Wa in kana mujarradan min al. Kalau dia kosong dari al. Jadi isim fa'il sekarang tidak beral. Isim fa'il sekarang tidak beral. Iya. Maka apa yang terjadi? Amila bisyartoin. Beramal dengan 2 syarat. Perhatikan baik-baik. Ini lawan tadi. Beramal dengan 2 syarat. Apa itu? Pertama, kaunuhu lil hal awil istiqbal. Keberadaannya itu isim fa'il itu bermakna hal sekarang atau istiqbal dan bermakna atau akan datang. Jadi harus maknanya itu sekarang atau akan datang. Kapan maknanya lampau? Tidak beramal. Isim fa'ilnya tidak beramal. Harus maknanya sekarang atau akan datang. Itu syarat pertama. Syarat kedua, wa'timadihi dan bersandarnya dia. Bersandarnya dia ala nafyin atas penafian. Itu harus diawali oleh penafian. Awistifham atau kata tanya. Au mukhbarin anhu atau dia dikhobarkan tentangnya. Au mausufun atau dia disifati. Jadi dia menjadi na'at. Iya. Dia menjadi na'at. Atau dia menjadi khobar. Jadi syarat beramal ini ketat sekali kalau dia tidak beral. Harus dia diawali oleh penafian. Atau diawali oleh istifham. Atau dia menjadi khobar. Atau dia menjadi na'at. Pokoknya harus ada yang mendahuluinya. Beda kalau beral. Kalau dia beral, tidak perlu diawali oleh penafian. Tidak perlu diawali oleh istifham.
Tidak harus dia menjadi khobar. Tidak harus dia menjadi naat. Contoh dulu. Nah contoh. Ma doribun Zaidun Amron. Syaratnya terpenuhi? Dia tidak beral tapi diawali oleh penafian. Wa adoribun Zaidun Amron. Diawali oleh apa? Istifham. Zaidun doribun Amron. Sebagai apa sekarang? Ada penafian? Ada istifham? Tidak ada. Kenapa bisa di sini beramal? Sebagai khobar. Wa marartu bi rajulin doribin amron. Kenapa bisa beramal di sini? Dia naat dari rojul. Inilah dia beramal kalau tidak pakai al. Maknanya harus sekarang atau akan datang. Harus diawali oleh penafian. Kalau masalah makna kan agak sulit ya. Karena kita harus terjemahkan. Tapi antum fokus sebagai dasar pemula. Fokus kepada lafaz. Oh kalau dia tidak pakai al. Akan beramal kalau ada penafian di awal. Atau ada istifham di awal. Atau dia sendiri sebagai khobar. Atau dia sendiri sebagai naat. Kalau antum lihat ini, oh beramal. Kalau dia sebagai naat, beramal. Kalau dia sebagai khobar, beramal. Kalau dia ada diawali oleh penafian, beramal. Kalau diawali oleh istifham, beramal. Paham Azhar? Paham Azhar? Yakin? Siapa yang belum paham di sini? Nabin? Sederhana sekali ini. Pokoknya beral, amal secara mutlak. Tidak beral, beramal tapi dengan syarat. Misalnya Anda bilang begini, walaupun ada istifham, walaupun ada penafian. Ma doribun Zaidun Amr ams. Zaid tidak memukul Amr kemarin. Beramal atau tidak? Zaid tidak memukul Amr kemarin. Saya tambahkan kata ams kemarin. Beramal atau tidak? Beramal atau tidak? Tidak. Kenapa? Maknanya lampau. Harus maknanya apa? Al-an au godan. Itulah ditambahkan kalimat di atas tadi. Ams, al-an, godan. Paham itu kenapa ditambah kata itu? Karena itu sebagai syaratnya. Mau maknanya kemarin, sekarang akan datang. Beral, beramal. Tapi kalau tidak beral, harus maknanya tidak boleh kemarin. Tidak boleh ada kata kemarin. Harus sekarang atau akan datang. Cuman perhatikan lagi syarat lain tadi. Diawali oleh penafian. Diawali oleh istifham. Atau dia sebagai khobar. Atau dia sebagai naat. Paham ini? Siapa yang belum paham? Bilang memang. Fadl. Rizki. Paham? As-salis. Yang ketiga. Dari yang beramal-amal fi'il. Amsilatul mubalaghah. Amsilah. Amsilah artinya auzan. Wazan. Yang bermakna mubalaghah. Ini kita belum pernah lewat di sorob. Iya. Belum pernah lewat di sorob. Amsilatul mubalaghah. Wazan-wazan yang menunjukkan makna mubalaghah. Sesuatu yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan. Iya. Kalau ada kata antum ubah ke wazan ini. Maka maknanya lebih dari sekedar. Amsilatul mubalaghah itu kata-kata yang berwazan fa'al. Ya. Fa'ul. Ya. Mif'al. Mif'al. Kemudian fa'il. Fa'il. Ini namanya wazan-wazan mubalaghah. Ini disebut dengan wazan mubalaghah. Kenapa namanya mubalaghah? Karena lebih dari biasa. Wazan mubalaghah untuk dasar tasrif, dia itu dari isim fa'il.
Dari isim apa? Ismu al-fa'il. Jadi sebenarnya dia dari isim fa'il yang diubah ke situ. Yang diubah ke situ. Misalnya doribun. Apa artinya doribun? Orang yang memukul. Kalau tukang pukul, ubah ke situ. Maksudnya mubalaghah kan tukang pukul. Orang yang suka pukul. Coba ubah ke yang pertama. Doribun. Ubah ke situ. Doribun. Dorob. Kalau orang Arab bilang anta dorob. Pasti beda nadanya. Nah, anta dorob. Kamu suka pukul. Anda semua isim fa'il bisa antum ubah ke situ. Apa isim fa'ilnya? Makan. Akilun. Tukang makan. Akal. Tukang makan. Orang minum. Syaribun. Tukang minum. Syarab. Dipahami nih? Paham tak? Jadi kalau antum lihat orang tukang makan, akal. Ya akal. Pokoknya ini itu kalau sudah jadi tukang. Paham ini? Itu kalau sudah jadi tukang. Jadi bukan sekedar jadi isim mubalaghah dari isim fa'il. Yang diubah ke situ, kelima wazan itu. Kelima wazan itu. Anda paham ini? Dipahami nih? Paham atau belum? Coba, doribun, ubah ke wazan kedua. Dorub, makanya lihat nama-nama Allah. Syakur, Ghafur. Itu isim fa'il dari Ghafir, Syakir menjadi Syakur. Yang selalu maha mensyukuri. Tidak pernah berhenti. Ghafur, selalu mengampuni. Dari bentuk pola kata isim fa'il diubah. Iya, demikian pula mif'al. Misalnya dibilang midrob. Sama. Dorib, fa'il, dorib, karim. Nah, Allah, nama Allah, karim yang maha mulia. Sami'. Padahal isim fa'ilnya apa? Sami'. Tapi kalau antum dapat sami' itu apa itu? Siagul mubalaghah. Demikian pula fa'il. Karim. Antum paham ini? Nah sekarang. Siagul mubalaghah diambil dari mana? Berarti akan beramal seperti isim fa'il. Kalau dia beramal secara mutlak. Kalau tidak beramal dengan syarat dua. Harus maknanya hal atau istiqbal terus diawal oleh penafian, istifham, khobar, sifat. Dah? Sebagai sifat. Sudah. Tamat. Paham tak? Kita baca. Asalit yang ketiga. Yang ketiga, wahya makana ala wazni fa amsilatul mubalaghah. Amsilah maksudnya auzan. Wazan-wazan yang bermakna mubalaghah. Tahu mubalaghah? Lebih dari sekedar biasa. Yang berlebihan. Ingat, antum tidak boleh ubah ke situ kalau sekali. Orang baru sekali pukul dan sudah bilang, anta dorab. Orang baru sekali membunuh langsung bilang, anta kotal. Baru sekali dia bunuh nyamuk. Langsung dia bilang, anta kotal. Tidak boleh. Kalau baru sekali bilang apa? Anta kotil. Kamu pembunuh, tapi baru sekali. Kalau sering, baru. Dipahami nih? Dipahami nih? Nah ini perubahan bentuk dalam takbir. Jadi antum tidak perlu tambahkan kata banyak. Tidak perlu. Kalau orang sering, langsung ubah ke sini. Tidak perlu kata banyak. Ubah bentuknya, berubah maknanya. Wahya makana ala wazni fa'al au fu'ul. Iya? Fu'ul di situ ya?
Fu'ul di mana? Di sidik? Wah, salah. Salah besar. Saya di sini salah. Bukan di antum, jangan diperbaiki itu. Fa'ul, bukan fu'ul. Fa'ul. Kalau fu'ul masdar. Kalau fu'ul masdar dari kharaja yakhruju khuruj. Itu khuruj bukan orang yang sering keluar. Orang yang sering keluar adalah khuruj. Sedikit-sedikit khuruj. Paham Ustaz? Mantan. Alhamdulillah. Jadi ini salah harokat. Fa'ul. Paham ya? Au mif'al. Au fa'il. Au fa'il 5. Apa kata penulis? Wahya kasmil fa'il. Dia seperti isim fa'il. Itu kesimpulan yang paling bagus. Dia seperti isim fa'il. Famakana silatan li'al. Maka kapan dia digandengkan dengan al. Amila mutlaqo, beramal secara mutlak. Nah ja'ad darrabu zaidan. Wa inkana mujarrodan minha. Kalau kosong darinya. Amila bisyartoin, beramal dengan 2 syarat. Beramal dengan 2 syarat. Nah contoh. Ma darrabun zaidun amron sama. Selesai. Ar-rabi'u yang keempat. Yang keempat. Kan ada 7 toh. Kita minimal ambil. Ya. Beberapa dulu. Yang keempat. Ismul maf'ul. Yang keempat isim maf'ul. Tahu isim maf'ul kan? Dalam tasrif. Semuanya kembali ke tasrif. Iya. 939 coba lihat. Isim maf'ul adalah isim yang dipecahkan dari masdar fi'il majhul. Ingat ya tadi fi'il ma'lum. Arti isim fa'il itu beramal amalan fi'il ma'lum. Paham kan? Kalau isim maf'ul adalah beramal dengan amalan fi'il majhul. Kalau ada marfu setelahnya fa'il. Kalau ini ada marfu setelahnya maf'ulun naibul fa'il. Begitu maksudnya. Begitu yang diinginkan. Nah contoh madrubin wa mukromin sama. 2 contoh ini penulis rahimahullah mengisyaratkan bahwa isim fa'il itu salah ya. Isim maf'ul. Jadi salah. Iya isim maf'ul. Kenapa isim fa'il? Isim maf'ul dari sulasi di atas wazan maf'ul. Dan dari selain sulasi di atas pola fi'il mudhari yang diganti huruf mudhari'nya dengan huruf mim yang diharokati dhamma. Dan sebelum akhir diharokati fathah. Paham ya? Itu yang disebutkan. Terus setelahnya. Wa ya'amalu amalal fi'ilil mabni lil maf'ul. Beramal amalan fi'il yang dibangun untuk maf'ul. Yaitu majhul. Fi'il yang dibangun untuk maf'ul maksudnya fi'il apa? Yaitu fi'il majhul. Iya. Dibawa yaitu merofa naibul fa'il. Merofa naibul fa'il. Antum tahu syarat amalannya? Ini bikin kita istirahat. Kata beliau wasyartu amalihi kasmil fa'il. Selesai lagi. Syarat amalannya seperti isim fa'il. Makanya pahami baik-baik itu isim fa'il. Antum akan paham amsilatul mubalaghah kemudian isim maf'ul. Iya. Amalannya sama dengan isim fa'il. Yaitu kalau beral apa? Beramal secara mutlak. Kalau tidak beramal dengan 2 syarat. Kan begitu sama. Lihat nah. Ja'al madrubu abduhu. Pakai al beramal mutlak. Wa zaidun madrubun abduhu. Beramalkan dia sebagai khobar di sini. Beramal di sini kan dia sebagai khobar. Paham kan? Fa abduhu naibul fa'ili fil mithalain. Maka abduhu naib fa'il pada 2 contoh itu. Abduhu adalah naibul fa'il pada 2 contoh itu. Itu dulu. 4 isim. Beramal-amalan fi'il. Sisa 3. Sisa 3. Iya. Insya Allah kita targetkan
selesai pekan ini ya. Insya Allah. Iya. Jadi sudah 4 isim beramal-amal fi'il. Sisa 3 lagi. Kalau kita bisa selesaikan besok, alhamdulillah. Baru kita masuk setelah. Ada pertanyaan tadi? Tidak ada kesulitan ini, tinggal antum perhatikan saja. Kan kita sudah tahu di sorof. Rata-rata ini kita tahu di sorof kecuali itu. Amthilatul mubalaghah. Kan itu sorof tingkatan yang di atas lagi. Kan itu bukan terkait dengan tasrif yang ada. Cuman dari isim fa'il diubah lagi. Ke isim mubalaghah. Kita cukupkan. Ada pertanyaan Mas Ibrahim? Tidak ada. Nabil kasihan? Tidak Ji? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta.